Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Setelah beberapa informasi besar terungkap di manga chapter 9 kemarin, banyak hal yang saling berhubungan dan mungkin akan terungkap juga. Salah satunya adalah, Amado yang benar-benar memperhatikan Kawaki melalui sebuah kamera CCTV. Apa yang Amado lakukan, tentu menimbulkan rasa penasaran bagi kita. Padahal di chapter sebelumnya, Amado mengaku bahwa ingatannya telah diubah oleh seseorang. Akan tetapi, sepertinya dia sengaja khawatir ke Kawaki karena mungkin, Eida sedang mengamatinya menggunakan mata Sendrigan. Sementara itu, tambahan informasi baru kembali muncul, mengenai bagaimana, serta siapa yang mengajarkan Boruto teknik Hiraishin no Jutsu. Di sini ada sedikit terkuak bahwa mungkin, Hiraishin merupakan kekuatan yang berasal dari klan Uzumaki. Meskipun Hiraishin adalah ciptaan Tobirama, tapi teknik itu seperti berkaitan erat dengan klan berambut merah tersebut. Mengetahui Boruto dan Koji sering ke markas Orochimaru, kita dapat berasumsi bahwa Boruto mempelajari formula Hiraishin dari Orochimaru. Ada indikasi kuat bahwa Orochimaru memiliki formula tersebut, karena dia adalah orang yang begitu terobsesi dengan Hokage kedua. Apalagi fakta jika Hiraishin milik Minato, banyak cocok dengan kekuatan dari penyegelan klan Uzumaki. Lalu kemudian, prediksi kita memperlihatkan seorang Shikadai, yang mengaktifkan teknik bayangannya. Dia mencoba menusukkan itu ke Jura, yang masih memaksa untuk menjangkau mereka di udara. Shikadai berkata, apapun yang terjadi, kita harus melindungi Himawari dan ini adalah janji kita. Nah saat dia melancarkan itu ke Jura, Jura dengan mudah menghindarinya, sambil bergerak begitu cepat ke arah mereka. Inojin yang mempercepat laju burungnya, kemudian melukis beberapa hewan lain, dan itu merupakan burung-burung kecil. Burung tersebut lalu terbang ke arah Jura, untuk memperlambat kecepatan Jura mengejar mereka. Dengan ekspresi kesal Jura berkata, sudah kubilang bahwa sebenarnya, kalian takkan ada masalah bagi kami. Ketika kalian menyerahkan Himawari padaku, maka semua akan aman dan kami akan pergi. Tapi jika kalian malah menahan dan melawanku, maka kalian juga harus merelakan nyawa kalian melayang di tanganku. Apakah kau mengerti tentang yang kuucapkan ini, Shikadai? Kau sudah membawa teman-temanmu ke dalam bahaya, dan kupikir kau takkan mendapatkan dukungannya. Inojin lalu membalas ucapannya dengan berkata, jika kau lihat, kami benar-benar bersiap untuk apapun demi melindunginya. Inilah shinobi desa Konoha, yang memiliki prinsip tak takut mati demi melindungi yang lainnya. Setelah ucapan Inojin itu, Jura langsung mengeluarkan Mokutonnya, sambil meneriakkan nama dari tim 10. Mokuton itu lalu ditahan juga oleh bayangan Shikadai, tapi dia mengaku takkan lama kekuatannya bertahan. Chocho kemudian langsung membesarkan lengannya, dan dia berhasil menghancurkan Mokuton dengan pukulan. Shikadai lalu berterima kasih, sambil ingin mencekik Jura menggunakan teknik bayangannya. Akan tetapi, Jura terlalu kuat bagi mereka karena dia, seketika saja kembali mengeluarkan Bijudama dari mata Rinnegan-nya. Dengan ekspresi panik Shikadai berkata, sial itu kekuatan yang tadi dan sekarang, hindari secepat mungkin dari serangan tersebut. Saat Jura langsung melepaskan itu ke mereka, Inojin menurunkan kepala burungnya, dan mereka terbang dengan cara menukik ke bawah. Alhasil, Bijudama Jura meleset kembali, dan menghanguskan hutan-hutan yang terkena hantaman dari Bijudama. Hima yang kesadarannya masih bersama Kurama, kemudian dijaga oleh Chocho agar tak terjatuh. Inojin kemudian menormalkan kembali terbang burung lukisannya, dan dia fokus untuk melihat serangan Jura. Lalu kemudian, Shikadai tersambung ke ayahnya dan dia berkata, jika begini terus, kami tak tahu harus berbuat apa selain melarikan diri, atau meninggalkan desa Konoha. Karena jika begitu, desa akan aman dari serangan Bijudamanya tersebut. Dan aku ingin mengatakan padamu bahwa Himawari, saat ini seperti berbicara dengan seseorang, dan kesadarannya ada di tempat lain ayah. Shikamaru terkejut sambil berkata, apa maksud dari ucapanmu itu Shikadai? Shikadai menjawab lagi, dia tiba-tiba seperti berinteraksi dengan seseorang, dan bahkan dia mengatakan nama Biju ekor 9. Nah di sini admin berpendapat bahwa Shikadai, mendengar ucapan Himawari, yang menyebut nama ekor 9 ketika Kurama bertanya kepada Hima. Tetapi karena Shikadai tak tahu Hima masuk ke dalam wadah Kyuubi, Shikadai hanya merasa Hima masih menyambung ucapan mereka saja. Akan tetapi, Shikadai juga bingung melihat Hima, yang tampak malah tak berfokus ke mereka melainkan, fokus ke arah atau tempat lain. Padahal di situ, mereka sedang terbang di udara dan tak ada hal lain selain mereka berempat. Shikadai melanjutkan ucapannya dengan ayahnya, dan menyuruh untuk segera mengirim bantuan ke mereka.
Shikamaru kemudian menjawab, baiklah bantuan segera sampai ke sana akan tetapi, coba kau lihat ada apa sebenarnya dengan Hima, dan segera laporkan padaku jika kau menemukan sesuatu. Kemudian, adegan berpindah kepada Kawaki, yang berbicara ke Delta. Dia berkata, meskipun itu menjadi kelemahannya, aku masih penasaran bahwa mengapa Boruto malah tak bisa mengendalikan karma tersebut. Apakah Otsutsuki itu bangkit kembali di tubuhnya, atau malah karmanya sekarang lebih berkembang dariku? Ini sangat membingungkan dan mungkin, bertanya ke Boruto adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian, Delta bertanya ke Kawaki apakah mereka akan mengurus Boruto atau para Shinju. Delta berkata, sekarang, kita tidak tahu mengapa Boruto pergi melarikan diri. Dan meskipun ini kesempatanmu untuk bisa menyerangnya, karena karmanya justru menjadi kelemahannya. Akan tetapi, apakah kita akan mengurus dia, dan meninggalkan para Shinju? Kawaki kemudian menjawab, dengan rasa penasaranku ini, aku masih ingin terus mencoba menyerangnya. Ini adalah kesempatanku tapi sekarang, ayo kita menuju ke tempat Shinju karena pasti, Boruto juga akan pergi ke sana. Kawaki lalu terbang, dan segera menyusul tim Shikadai serta Himawari, yang saat ini sedang dalam bahaya besar. Sementara itu, adegan beralih kepada Sarada dan Sumire, yang bersama-sama menyerang Shinju Hidari. Menggunakan Chidori, Sarada bersiap maju sambil dibantu oleh Sumire, yang akan melemparkan semacam bom asap. Sarada berkata, lemparkan itu agar kita bisa dapat menyerang titik butanya. Sumire lalu menjawab, semoga saja, ini bisa mengenainya, sebelum dia berhasil berpindah menggunakan limiter itu. Sumire kemudian melemparkan bom asap ke Hidari, yang membuat Hidari berkata, mereka tampaknya mencoba mengalihkan perhatianku. Nah saat di dalam asap tersebut, Hidari dikejutkan dengan kemunculan Sarada menggunakan Chidori. Dia langsung melompat ke atas, namun di sana ada Sarada yang asli dengan Chidori juga, bersiap menghantamkan itu ke tubuh Hidari. Ternyata, yang muncul di depannya tadi hanyalah Bunshin, sehingga Sarada leluasa menyerang Hidari melalui atas. Sarada kemudian tiba-tiba, terkejut bahwa Hidari bahkan bisa menghilang menggunakan limiter, ketika masih berada di udara. Tak heran jika Hidari cukup sulit dikalahkan dan ini mirip seperti melawan kekuatan Sharingan Obito. Setelah itu, Sarada turun ke bawah dan bersama Sumire kembali, dan dia tak mengetahui kemana Hidari berpindah. Lalu kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan Himawari yang berada di alam bawah sadarnya. Kurama berkata, aku di sini bukan karena dimasukkan melalui penyegelan, atau bahkan dipaksa lalu disegel di tubuhmu. Sebagai seorang anak kecil, kau tentu belum akan mengerti tentang bagaimana diriku bisa muncul di dalam sini. Namun yang pasti melalui tubuhmu ini, aku dapat melihat sesuatu di luar sana beserta apa yang Jubi inginkan. Jubi penasaran tentang mengapa aku bisa hidup di sini dan itulah yang membuatnya ingin cepat memakanmu. Nah menurut pendapat admin, jika ini Kurama yang dulu, maka dia sebenarnya ingin muncul kembali di tubuh Naruto. Akan tetapi mengetahui bahwa tubuh Naruto tak bisa diakses karena disegel oleh Kawaki, maka dia melihat ada kesempatan untuk muncul di tubuh anaknya. Kumis yang ada di tubuh Boruto dan Hima, menandakan adanya sedikit cakra kehidupan Kurama di sana. Nah bisa jadi, Kurama mulai mencoba muncul di tubuh Boruto akan tetapi, di sana ada Momoshiki. Lalu kemudian, dia memilih untuk bergabung atau masuk ke dalam tubuh Himawari. Mungkin seperti inilah cara dia muncul dan sekarang kemunculan kembali Kurama, merupakan salah satu impian dan harapan terbesar dari fans Naruto selama ini. Karena ketika dia mati di tahun 2020 lalu, orang-orang jelas merasa kehilangan salah satu karakter terbesar keempat di anime Naruto. Dan ketika dia dikonfirmasi telah muncul kembali di chapter 9 kemarin, membuat banyak orang merasa terharu, sedih, bernostalgia lagi, serta merasa gembira yang luar biasa. Proses panjang kehidupan Kurama dari ketika bersama Hagoromo, bersama seorang Madara, bersama istri Hokage pertama, bersama ibu Naruto yakni Kushina, dan hidup di tubuh Naruto sejak lama, akan membawa ketenangan bagi Himawari. Karena dengan pengalaman hidup sebanyak itu, Kurama akan mengajarkan banyak hal kepada Hima, serta tentu saja ingin menjaganya dari ancaman Jura. Sebagai contoh seorang Momochan yang jahat ke Boruto, tetapi dia masih tetap juga ingin membantu Boruto ketika dalam keadaan bahaya. Apalagi Kurama mini versi kemasan saset ini, memiliki sifat ramah kepada Hima, akan lebih superior untuk menjaga Hima dari ancaman apapun karena mereka berteman. Dan sekarang, adegan memperlihatkan seorang Boruto yang terbang. Boruto yang sekarang, kemungkinan seperti Naruto dahulu sebelum bisa berteman dengan Kurama.
Ketika cakra Naruto aktif, maka cakra itu mengendalikannya dan Naruto tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah mungkin, seperti itulah cara kerja Boruto sekarang bahwa Momo belum mau berteman dengan dirinya. Sehingga jika karmanya aktif, maka mungkin Momoshikilah yang kemudian mengendalikan tubuhnya sendiri. Boruto mulai melihat Sarada dan Sumire, tapi dia tak melihat Himawari beserta tim 10. Boruto lalu sambil bertanya ke Sumire, di mana Himawari dan lainnya? Sumire kemudian menjawab, mereka sedang terbang untuk menghindari Jubi Boruto. Tapi, satu Shinju sedang mengejar mereka dan kau harus cepat menyusulnya. Boruto lalu terlihat kesal, tapi dia menyuruh mereka untuk bersama-sama ke sana. Boruto berkata, ayo kita mengejar mereka dan apa yang kalian lakukan di sini? Sarada menjawab, kami sedang bertarung dengan salah satu Shinju yang mirip ayahku Boruto. Dia menghilang, dan kami tak tahu kemana perginya dia. Saat Boruto sedang melihat-lihat ke arah sekitar, dia tiba-tiba merasakan cakra Kawaki lagi menuju ke arahnya. Boruto lalu berkata, sial di saat seperti ini, Kawaki tetap ingin terus mengajakku bertarung. Dia datang serta ini, akan memperkeruh suasana dan aku harus selalu menghindarinya. Jika tak ada urusan Shinju, mungkin sejak tadi Kawaki telah berhasil kukalahkan dengan mudah. Boruto berkata, sebelum aku mengejar Jura, aku ingin berkata sesuatu kepada Kawaki. Nah seketika saja, Kawaki muncul bersamaan dengan Delta, dan dia menampilkan ekspresi yang begitu kesal. Kawaki berkata, luar biasa bahwa 2 kali kita berpapasan dan aku ingin menyerang balik, kau malah pergi melarikan diri dariku Boruto. Dan aku memiliki pertanyaan padamu bahwa mengapa, kau tak bisa mengendalikan karma itu? Boruto kemudian menjawab, itu tidak penting untuk saat ini Kawaki karena sekarang, Jura sedang mencoba untuk menyerang Himawari. Kawaki terkejut sambil bertanya, apa maksudmu Boruto dan mengapa, Jura tiba-tiba mencoba menyerang Hima? Boruto kemudian berkata, tampaknya, kau belum mengetahuinya dan lebih baik kita pergi mencari tahu. Boruto kemudian berbalik badan sambil berkata, aku tidak bermaksud meremehkanmu akan tetapi, urusanku sekarang masih lebih mengutamakan Shinju itu. Jika kau tak mengerti dengan keadaan saat ini, aku takkan segan-segan untuk langsung membunuhmu Kawaki. Mendengar itu, Kawaki semakin kesal dan langsung mengeluarkan besi Daikokuten hitam ke arah Boruto. Tapi besi itu tak mengenai Boruto karena dia langsung terbang menuju ke tempat Jura berada. Nah saat Kawaki ingin menyusulnya, Hidari muncul di hadapannya dan membuat Kawaki terkejut. Hidari berkata, aku takkan mengizinkanmu pergi mengejar Jura di sana dan sekarang, akulah lawanmu saat ini. Dengan santainya Kawaki kemudian mengeluarkan beberapa besi Daikokuten miliknya, sambil maju ke arah Hidari. Nah jujur saja, admin merasa bosan dengan kekuatan Kawaki, yang cuman itu-itu saja. Entah kapan Kawaki bakalan diperlihatkan, memiliki kekuatan yang lain, dan melebihi apa yang dimiliki oleh Ishiki. Jika hanya kubus besar dan besi Daikokuten, admin rasa itu tak sebanding dengan kekuatan Boruto, yang memiliki Rasengan dan lainnya. Meskipun Kawaki memiliki kekuatan pemulihan atau regenerasi yang hebat, tetap saja kita butuh kekuatan baru dari Kawaki. Lalu melihat datangnya serangan itu, Hidari langsung mengaktifkan limiternya, lalu berpindah ke sisi berbeda. Delta yang ada di situ kemudian berkata, kau bisa melawannya dan ini mirip seperti ketika kau melawan Kode. Kawaki lalu mencoba, mengecilkan tubuhnya sendiri, sambil menyerang tiba-tiba. Namun, Hidari mengetahui kemana munculnya Kawaki dan dia, langsung melompat sambil menahan serangan Kawaki. Kawaki benar muncul di belakang Hidari, sambil menyerang dengan lengan karma tapi berhasil ditepis. Sementara itu mereka sedang bertarung, adegan beralih kepada Amado di sebuah ruangan, yang memperhatikan Kawaki bertarung. Nah menurut pendapat admin bahwa CCTV yang Amado gunakan, sebenarnya berasal dari mata seorang Delta. Karena seperti yang admin jelaskan lalu bahwa Delta, kemungkinan besar adalah seorang yang ditugaskan Amado untuk mengawasi Kawaki. Karena logikanya saja, di mana letak CCTV dipasang Amado, saat Kawaki pingsan di atap rumah warga. Maka itu sudah jelas berasal dari mata Delta, sekaligus sebuah kamera yang terhubung kepada Amado. Amado masih meyakini jika Kawaki adalah Boruto asli meskipun ingatannya perlahan menolak tentang Zeno milik Eida. Dari kantor itu Amado lalu berkata, untung saja kekuatan pemulihan Kawaki sekarang terlihat begitu sempurna dan ini benar-benar bekerja. Meskipun dia terluka beberapa kali, itu takkan bisa membuatnya mati dan aku membutuhkan karma itu. Namun jika perkiraanku benar bahwa ingatan kami diubah, aku mungkin telah membuat sebuah kesalahan, karena telah menjadikan musuh memiliki kekuatan pemulihan seperti itu.
Tetapi, aku perlu konfirmasi lebih jauh lagi, dan mencari tahu tentang siapa yang merubah ingatan kami, jika ini memang benar adanya. Nah, admin pikir, dari Amadolah kekuatan pemulihan yang dimiliki Kawaki tersebut. Dan ketika dia sadar ingatannya telah diubah, Amado menyesal membuat Kawaki memiliki kekuatan regenerasi tubuh. Namun di sisi yang lain atau dari penglihatannya, Amado justru tak masalah dengan itu. Mengapa admin bilang tak masalah? Karena karma Kawaki adalah kunci bagi dirinya, untuk dapat membangkitkan atau mereinkarnasi putrinya. Dan setelah prediksi momennya, adegan beralih kepada Kurama dan Himawari. Kurama Mini berkata, luar biasa bahwa kau tidak takut melihatku gadis kecil. Mungkin tubuhku yang kecil ini, membuatmu tak menganggapku sebagai sesuatu yang kuat. Kau benar dengan itu akan tetapi, aku memiliki banyak kelebihan yang pasti takkan kau percaya. Namun sekarang, kesampingkan itu dulu karena biju itu, sedang menyerang kalian. Setelah Kurama berkata demikian, Himawari lalu sadar dan dia, kembali ke penglihatan alam nyata. Kurama di dalam tubuhnya kemudian berkata, kita masih memiliki banyak waktu untuk berbicara dan sekarang, cepat berlindung dari biju itu. Nah menurut admin, pembicaraan mereka pasti belum terlalu panjang karena di chapter 9 kemarin, Himawari masih sementara terbang menggunakan burung Inojin. Lalu jika ada yang bertanya apakah Hima, seorang Jinchuriki juga atau tidak? Maka jawabannya adalah, dia tetaplah seorang Jinchuriki meskipun bijun di tubuhnya, tidak dimasukkan dengan cara disegel. Fakta bahwa Kurama, hidup dan muncul di tubuh Himawari tanpa diketahui oleh Hima sendiri. Kemudian mengenai tubuhnya yang kecil itu, admin memiliki pendapat mengenai ini. Pertama, karena dia sebelumnya mati, cakranya masih belum terkumpul sepenuhnya di tubuh Hima, dan proses pengumpulan kembali cakra masih terlalu lambat. Lalu pendapat yang kedua, Kurama sengaja membuat dirinya mengecil, agar dia tak diketahui oleh Jura. Karena menurut adegan di chapter 9 lalu, Kurama tak menyangka bahwa pada akhirnya, Jubi berhasil juga menemukannya di tubuh Hima. Mungkin ketika Kurama masih hidup di tubuh Naruto, dia telah melihat masa depan bahwa dia akan diincar oleh Jubi. Jadi, dia muncul di tubuh Hima dan memaksa tubuhnya mengecil, lalu berharap Jura tak bisa menemukannya. Dan pendapat yang ketiga, sebagian besar cakra Kurama, bisa jadi masih ada di tubuh seorang Naruto. Nah di antara tiga pendapat tersebut, mana menurut kalian yang mungkin benar-benar masuk di akal? Lalu kemudian, adegan beralih kepada seorang Koji, yang sedang mencari keberadaan Orochimaru. Di sini, admin belum berani berbicara terlalu jauh mengenai apa urusan Koji, yang masih berada di markas Orochimaru. Jika ini tentang balas budi, bisa jadi Orochimarulah yang menolong Kashin Koji dahulu, ketika Koji melarikan diri setelah terluka parah melawan Otsutsuki Ishiki. Admin menjelaskan bahwa karena melihat Koji memiliki wajah seperti Jiraiya, Orochimaru terkejut dan ingin membantu menyembuhkan luka Koji. Dan jika Orochimaru juga merasa kalau itu bukan Jiraiya, dia tetap akan pergi membantu Koji. Karena pada dasarnya, Orochimaru justru akan curiga serta penasaran, untuk lebih mengetahui tentang siapa sebenarnya Koji itu. Dengan ekspresi serius Koji berkata, langkah selanjutnya adalah membackup Boruto, agar dia dapat terhindar dari keaktifan kembali karma tersebut. Saat berbicara demikian, Orochimaru tiba-tiba menyambung ucapannya dengan berkata, ada semacam kesengajaan bahwa mengapa itu beresonansi. Koji kemudian bertanya, apa maksud dari ucapanmu itu? Orochimaru berkata, bisa jadi, ada seseorang yang telah mengontrol karmanya sejak dulu. Koji berkata lagi, jika berbicara tentang itu, kemungkinan Otsutsuki di tubuhnya adalah penyebab hal tersebut. Bisa jadi, Momoshiki melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui, karena dia malah terlihat senang di saat dia tak bisa lagi bangkit di tubuh Boruto. Kemudian adegan beralih ke Boruto, yang telah sampai dan melihat Jura, sedang terbang mengejar tim Shikadai. Jura kemudian merasakan keberadaan Boruto juga, dan merasa kesal bahwa ada gangguan lagi. Nah dari arah belakangnya, Boruto juga terbang sambil langsung melemparkan beberapa kunai. Kunai itu kemudian ditepis Jura, tetapi Boruto tiba-tiba berpindah menggunakan Hiraishin, tepat ke kunai yang ditepis Jura tadi. Sambil menghunuskan pedangnya, Boruto mencoba menebas leher Jura, tetapi Jura menahannya menggunakan Mokuton. Saat seperti itu, Jura langsung mengeluarkan Bijudama dari matanya, yang membuat Boruto terkejut. Namun setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.